Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Semangat semua ya anak-anak. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kejadian majemuk. Adapun kompetensi dasar dari kejadian majemuk di sini, yang pertama yaitu untuk pengetahuan menentukan peluang kejadian. Sedangkan keterampilannya, kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Tujuan pembelajaran pada materi kejadian majemuk ini adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep peluang kejadian majemuk. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta pada peluang kejadian majemuk, yaitu berupa peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu adalah kejadian yang memuat lebih dari satu peristiwa atau beberapa titik sampel. Di sini akan diambil beberapa kejadian majemuk. Yang pertama itu berupa peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas, di mana pengertiannya adalah kejadian yang tidak saling lepas itu sendiri merupakan kejadian yang dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Ibu ambil contoh soal di sini, misalnya pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima atau kelipatan 3. Maka penyelesaian dari contoh soal tersebut, karena pada pelemparan dadu, maka diambil S-nya atau ruang sampelnya berupa angka 1 sampai angka 6, dan banyak dari ruang sampel itu ada 6 buah. Kejadian yang pertama atau kejadian A, itu kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Mata dadu bilangan prima pada ruang sampel yang sudah ada terdiri dari angka 2, angka 3, dan angka 5. Maka banyaknya kejadian A itu ada 3 buah. Lalu untuk kejadian yang B, kejadian muncul mata dadu dengan kelipatan 3. Jadi untuk mata dadu yang berangka 1 sampai 6 ini, untuk dadu yang kelipatan 3 ada angka 3 dan 6. Maka banyaknya kejadian B terdiri dari 2 buah. Lalu kesimpulannya, kejadian A, irisan terhadap kejadian B, itu ada 3. Jadi banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut adalah 1. Jadi Ibu ulangi, irisan kejadian A dengan kejadian B, kalau kejadian A tadi ada angka 2, 3, dan 5, lalu kejadian B itu ada angka 3, 6, kita ambil irisannya atau angka yang sama dari kedua kejadian itu, yaitu angka 3. Maka banyak anggota dari irisan tersebut adalah 1 buah, karena ada angka 3 itu sendiri. Maka peluang A atau B, di sini ciri khasnya pada kejadian ini ada antara kejadian A dan kejadian B itu menggunakan kata atau. Maka disimbolkan atau dilambangkan dengan penjumlahan. Jadi PA ditambah PB kurang dari peluang A irisan dari B akan menghasilkan, jadi PA tadi kita dapat hasilnya 3/6. Lalu kejadian B atau PB-nya kita dapat hasilnya 2/6.
dikurang dengan irisan antara kejadian A dan B tadi adalah 1/6, kan menghasilkan 4/6 atau disederhanakan menjadi 2/3. Lalu untuk kejadian yang berikutnya ada peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Apa itu dua kejadian yang saling lepas? Adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Kita ambil contoh di sini. Sebuah kotak yang berisi 16 kartu merah, 20 kartu kuning, dan 14 kartu hijau. Diambil selembar kartu secara acak. Tentukan peluang terambil kartu merah atau kartu kuning. Maka untuk penyelesaian dari contoh tersebut, kita lihat dulu tadi untuk kejadian yang terambil kartu merah itu ada 16 buah. Maka NA-nya kita tulis 16. Lalu untuk kejadian B itu kejadian terambilnya kartu kuning. Kartu kuning tadi terambil 20. Maka untuk banyaknya kejadian atau NB-nya kita tulis 20. Dan untuk kejadian C itu kejadian terambilnya kartu hijau. Kartu hijau, maka banyaknya tadi ada 14 buah. Kita tulis dengan NA-nya 14. Kesimpulannya, untuk A, B, C adalah yang saling lepas, di mana P, A atau B akan menghasilkan PA ditambah PB. Jadi hasil akhirnya, karena tadi untuk kejadian A 16, sedangkan jumlah seluruh kartu yang ada itu ada 50, maka PA-nya 16/50. Itu untuk kartu merah, kejadian A. Lalu yang terambil yang kedua yaitu kartu kuning, atau kejadian yang kedua yaitu kartu kuning. Kartu kuning di sini kita ambil itu kejadian B. Kejadian B tadi kartu kuning 20. 20 untuk PB-nya berbanding dengan sampel keseluruhan, semua kartu ada 50, jadi 20 berbanding 50. Maka hasil akhirnya adalah 36 berbanding 50. Kalau kita sederhanakan, akan menjadi 18 berbanding dengan 25. Lalu kejadian yang berikutnya adalah peluang dua kejadian yang saling bebas atau dinamakan dengan independen. Apa itu peluang dua kejadian yang saling bebas? Bila terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Bisa kita nyatakan dengan peluang A irisan dengan B. Atau kita tulis dengan rumus, atau kita rumuskan dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Kita ambil contoh di sini. Sekeping uang logam yang dilempar undi sebanyak 2 kali. Hitunglah peluang muncul gambar pada pelemparan pertama dan muncul gambar pada pelemparan kedua. Jadi ciri khas untuk kejadian ini antara kejadian A dan kejadian B, atau antara kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua, itu penghubungnya menggunakan kata dan. Kita lihat penyelesaiannya di sini, ya. Jadi untuk kejadian pertama, Ibu ulangi gambar pada pelemparan pertama, dan pada kejadian yang kedua itu muncul gambar pada pelemparan yang kedua. Kita lihat penyelesaiannya. A dan B saling bebas sebab muncul gambar pada pelemparan kedua tidak terpengaruh oleh lemparan yang pertama. Jadi antara dua kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Jadi untuk kejadian A, itu yang pertama adalah kejadian muncul gambar. Lalu untuk kejadian yang B atau kejadian yang kedua itu kejadian muncul gambar juga. Maka untuk A, nanti akan terjadi banyaknya kejadian itu
hanya gambar atau G. Maka nanti banyaknya anggota dari A ini kita tuliskan dengan hasilnya 1 karena hanya si gambar saja. Lalu untuk ruang sampelnya, karena dia berupa uang logam, ruang sampelnya jadi ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Maka kita tulis untuk NS-nya sebanyak 2. Maka hasil akhir dari peluang kejadian A, NA per NS, NA-nya tadi 1, lalu NS-nya 2, akan menghasilkan PA-nya 1 per 2. Lalu untuk kejadian B, kejadian muncul gambar juga pada pelemparan yang kedua. Jadi B juga sama, nanti akan menghasilkan NB-nya itu sebanyak 1 buah, yaitu hanya si gambar atau si G. Lalu NS-nya juga sama karena uang logam, jadi ruang sampelnya ada angka dan gambar. Kita buat NS-nya sebanyak 2. Maka hasil akhir dari PB atau peluang kejadian B, NB berbanding dengan NS. NB-nya tadi 1, NS-nya 2, hasilnya 1 per 2. Maka kesimpulan dari contoh di atas, P, A dan B, PA kita kalikan dengan PB, maka PA tadi hasilnya 1 per 2, dikalikan dengan peluang B tadi 1 per 2, akan menghasilkan 1 per 4. Oke, itu saja materi yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.